Sikap hati dalam menggenapi panggilan Tuhan. Rasul Paulus memberikan teladan yang sangat baik bagi kita saat kita melayani Tuhan dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Paulus tidak mementingkan diri sendiri dan selalu mengasihi jiwa-jiwa dalam keadaan bagaimanapun. Inilah sikap hati yang perlu kita ikuti dan praktekkan seumur hidup kita. Di tengah pandemi COVID-19, akan ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Namun biarlah kita justru semakin suka berkorban dan menolong orang lain. Marilah kita membaca dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 15. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Paulus sangat mengasihi sidang Korintus. Ia tidak mau pelayanannya di sidang Korintus difitnah oleh orang lain. Oleh karena itu ia tidak mau menerima uang atau bantuan dari sidang Korintus. Ia melayani dengan cuma-cuma kepada mereka. Ia justru menerima bantuan ataupun tunjangan dari sidang yang lain, misalnya sidang Makedonia, karena memang sidang Makedonia ini sangat murah hati, walaupun mereka mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 8 ayat 1-3 menuliskan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kiranya kita juga memiliki sikap hati yang mengasihi dan suka memberi, seperti orang-orang di sidang Makedonia. Jadi Paulus sama sekali tidak mau memberatkan sidang Korintus. Dari ayat-ayat di atas kita mengerti bahwa Paulus tidak mau dituduh bahwasannya dia mau melayani oleh karena kepentingan sendiri, ataupun ada maksud lain, yaitu menerima uang atau imbalan dari sidang Korintus. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Orang tidak dapat menuduh Paulus bahwa dia mempunyai maksud-maksud tersembunyi, mengharapkan uang dari orang-orang yang dilayaninya. Itu sebabnya dia memberitakan Injil kepada mereka dengan cuma-cuma. Ia tetap menjaga dirinya untuk tidak menjadi beban bagi sidang Korintus. Memang dalam kita melayani Tuhan, kita harus mempunyai sikap hati yang benar seperti Paulus. Kita bukan gembala upahan yang mengharapkan upah dan keuntungan bagi diri kita sendiri, mengharapkan uang ataupun materi dari orang-orang yang kita layani. Walau sebenarnya bagi setiap orang yang melayani, dia layak mendapatkan tunjangan dari orang-orang yang dilayaninya. 1 Timotius 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik,
dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Namun bagaimana sikap hati kita dalam melayani setiap orang, itu sangat penting. Itu yang membuat perbedaan, dan itulah yang dilihat Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita kasih agape, yakni kasih yang rela berkorban, bahkan rela mati bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Inilah sikap hati Paulus. Sebenarnya dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini, Paulus menyatakan dirinya bahwa dia telah melakukan segala sesuatunya demi jiwa-jiwa yang dilayaninya. Bukan saja Paulus tidak mengambil keuntungan dari mereka, tetapi dia telah mengorbankan segala-galanya bagi mereka. Bahkan dia telah menderita dan dianiaya dengan sangat hebat demi melayani mereka. Dalam hal inilah dia bermegah. Kita dapat melihatnya dalam ayat-ayat berikutnya. Marilah kita membaca 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 33. Kuulangi lagi, janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seseorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkat keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Kita melihat dalam hal ini bagaimana Paulus bermegah oleh karena dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk jiwa-jiwa yang dilayaninya. Ayat 20 berkata, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ini berarti ada orang yang melayani jiwa-jiwa dengan tidak memiliki kasih terhadap orang yang dilayaninya. Bahkan mereka berbuat kejam, menguasai jiwa-jiwa, menganggap rendah mereka, memperhamba mereka, menghisap mereka, memanfaatkan mereka. Dan jiwa-jiwa tersebut membiarkan saja hal itu. Mungkin mereka ikut bersetuju dengan cara yang salah tersebut, atau mungkin mereka merasa takut,
atau mereka tidak dapat melawan pelayan-pelayan yang demikian. Paulus bermegah karena dia sangat mengasihi jiwa-jiwa dan telah berkorban dan telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk jiwa-jiwa yang dilayaninya, bahkan sebenarnya rela martir bagi mereka. Inilah juga seharusnya menjadi sikap hati kita saat kita melayani jiwa-jiwa. Tuhan tahu apa motif hati kita saat melayani jiwa-jiwa. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Paulus menerangkan bagaimana dia telah sangat menderita dalam melayani jiwa-jiwa. Ia tidak mengeluh, tetapi ia merasa bangga ia boleh mengasihi mereka dan berkorban segalanya bagi mereka, dan menderita dengan penderitaan yang luar biasa sebagai rasul Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat 21 di atas. Lalu dari ayat 23 sampai 29, kita dapat membaca penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus yang sangat luar biasa. Sungguh kasih karunia Tuhanlah yang menyebabkan Paulus dapat menanggungkan penderitaan dan aniaya sedemikian hebatnya. Dalam hal inilah Paulus bermegah. Dia bermegah karena dia dapat melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Walau apapun yang dideritanya, dia tetap setia melayani jiwa-jiwa dan melayani tubuh Kristus. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa dengan segenap hatinya. Dan dalam ayat 30 dituliskan bahwa dia bermegah dalam segala kelemahan yang menimpa dia. Sungguh satu sikap hati yang sangat luar biasa yang sejalan dengan tindakannya. Ada banyak orang mengaku memiliki sikap hati yang baik, tapi tindakannya tidak sejalan dengan itu. Itu sebabnya Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Biarlah tindakan kita sejalan dengan sikap hati kita yang benar, dan kita tetap setia melakukannya berapapun harganya. Jika dibandingkan dengan pelayanan kita pada zaman sekarang ini, sepertinya tidak banyak di antara kita yang mengalami penderitaan yang sedemikian hebatnya seperti Paulus dalam melayani jiwa-jiwa. Namun tak dapat disangkal bahwa dalam mengikut Yesus, kita harus rela mengalami aniaya dan penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi kasih karunia Tuhan kepada Paulus membuat dia dapat menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16 menuliskan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus setia. Paulus menyelesaikan panggilannya sampai ke garis akhir. Telah tersedia baginya mahkota kebenaran dalam kehidupan yang kekal. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus menyatakan bahwa tidak sia-sia semua pelayanan dan penderitaannya. Tuhan menyediakan upah dan mahkota yang kekal baginya untuk selama-lamanya. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kiranya kita menyambut kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Apapun aniaya ataupun penderitaan yang kita hadapi, kita dapat berkemenangan dan menyampaikan panggilan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Terlebih pada akhir zaman ini, di mana kita sangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya kita siap sedia seperti Paulus. Yang pertama, tidak memikirkan dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam melayani jiwa-jiwa. Yang kedua, rela berkorban,
rela menerima penderitaan dan aniaya yang bagaimanapun juga untuk menggenapi panggilan Tuhan baginya dalam melayani jiwa-jiwa. Tidak melarikan diri dari pelayanan karena menganggap penderitaan dan aniaya dalam melayani terlalu besar. Sama seperti kepada Paulus, kepada kita juga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk dapat tetap setia, tetap percaya, dan terus berkemenangan sepanjang hidup kita. Janganlah kita berbuat sebaliknya. Yang pertama, mencari dan mengharapkan keuntungan dari jiwa-jiwa yang kita layani. Yang kedua, tidak mau menderita dalam melayani jiwa-jiwa, mencari kenyamanan diri sendiri, tidak mengasihi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan tidak mengasihi jiwa-jiwa yang diserahkan Tuhan kepada kita untuk dilayani. Ada kisah mengenai satu kerajaan yang berhasil menaklukkan kerajaan lainnya. Maka raja yang menang seharusnya membunuh raja yang dikalahkannya. Namun raja yang menang ini jatuh kasihan dan berkata kepada raja yang dikalahkannya, "Aku tidak akan membunuhmu dan mau membiarkanmu hidup. Namun apakah sebagai gantinya kau berikan kepadaku?" Raja yang kalah ini segera bersujud dan berkata, "Seluruh hidupku kuserahkan kepadamu. Aku berhutang seluruh nyawaku untukmu." Kisah ini menunjukkan bahwa raja yang dikalahkan itu mengerti bahwa dia telah diampuni dan dibebaskan dari hukuman mati. Dan untuk itu dia serahkan seluruh nyawanya dan hidupnya dan masa depannya kepada raja yang mengampuninya itu. Biarlah kita juga berbuat demikian kepada Tuhan Yesus, karena yang kita alami melebihi dari kisah di atas. Kita ini semuanya telah berdosa dan sepantasnya dihukum mati selama-lamanya di neraka. Namun Tuhan Yesus mati bagi kita, menyerahkan nyawanya supaya kita beroleh hidup yang kekal di sorga, dan supaya selama kita di dunia ini kita hidup berkemenangan. Kiranya kita tidak menyepelekan hal ini atau menganggapnya biasa-biasa saja atau bahkan melupakannya. Jangan pula kita hanya fokus untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mau sungguh-sungguh menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Atau janganlah kita mengaku mau melayani Tuhan, tetapi kita tidak memiliki sikap hati yang benar dalam melakukannya. Semua kita kelak harus meninggalkan dunia dan masuk pada kekekalan. Marilah selagi kita hidup, kita berkata seperti raja tadi, "Hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Begitu juga segala talenta, kemampuan, dan berkat yang kumiliki, biarlah dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu untuk kerajaan sorga, karena memang daripadamu lah semuanya itu. Aku tidak mau mencari keuntungan diri sendiri saat melayani. Aku rela berkorban dan rela menerima penderitaan maupun aniaya untuk menggenapi panggilan-Mu ya Tuhan." Dan Tuhan kelak akan berkata kepada kita yang setia, seperti kepada hamba yang setia menjalankan talentanya dalam Matius 25 ayat 21. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Maranatha."